Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya, kajian tentang Zubda, kita sudah membahas persoalan terkait dengan penguburan. Dan pembahasan pada kesempatan malam ini adalah melanjutkan poin-poin penting terkait dengan persoalan penguburan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yusannu yusannu itu disunnahkan. Dari kata sanna, sunnah. Wa yusannu disunnahkan. Disunnahkan itu artinya kalau Anda melakukan itu Anda dapat pahala. Kalau tidak dilakukan pun enggak apa-apa, maksudnya gitu. Ayyajlisa, yajlis itu artinya duduk. Jalasa yajlisu, ada an, jadi an yajlisa. Disunahkan apa? Duduk. Siapa yang disunahkan duduk? Wahidun, salah seorang. Jadi satu orang aja. Alal qabri, di dekat kuburan. Ala ini artinya bukan di atas kuburan. Masa duduk di atas kuburan kan? Dekat kuburan. Maksudnya apa? Pas Anda berada di batu nisannya tuh. Situ maksudnya. Alal qabri, apa yang dilakukan? Yulaqqinuhu. Yulaqqin itu dari kata laqqana, yulaqqin talqin. Laqqana. Yulaqqinu talqin. Tambah dengan kabbara, yukabbiru takbir. Hallala yuhallilu tahlil bersama. Sabbaha yusabbihu tasbih. Ini sama formatnya tuh. Yulaqqinuhu, mentalkin dia, maksudnya mayit yang ada dalam kuburan. Karena ini bicara talqin setelah penguburan. Dulu kita bicara talqin sebelum meninggal. Bilugotin, dengan bahasa. Lugoh, bahasa. Bi ini ya dengan bahasa yafhamuha, yang dipahaminya. Artinya apa? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Betawi dan lain sebagainya. Kalau Betawi sih bukan bahasa lah, karena bahasa Indonesia juga dia. Cuma kosakatanya yang beda-beda dikit. In kanal mayyitu, kalau al-mayyit jenazah itu balighan, kalau dia meninggalnya dalam keadaan balik. Kalau masih kecil nggak usah. Kenapa? Kalau masih kecil sudah pasti nggak masuk neraka kan? Baligon, pertama balik, kedua akilan. Akilan itu artinya dia nggak gila, berakal. Kalau gila ya enggak lagi ceritanya. Gairah syahid, yang matinya bukan mati syahid. Kalau mati syahid nggak perlu ditalkin tuh. Kenapa? Karena udah dijamin surga. Dan nggak ditanya juga oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, enggak tanya itu. Dia meninggal aja pun dikuburin dengan pakaiannya. Yang dimaksud mati syahid ini bukan mati seperti syahid-syahid yang kita pernah cerita, tapi mati dalam peperangan. Kalau dia mati tenggelam ya enggak, tetap diperlakukan seperti jenazah lain atau kena bangunan. Kan itu termasuk yang mati syahid. Tapi ini yang disebut gairah syahid ini orang yang matinya dalam keadaan peperangan. Nah, kalau sekarang peperangannya belum tentu syahid. Karena orang perang itu tujuannya bukan meninggikan kalimat Allah. Yang dimaksud syahid itu adalah dia meninggal dalam peperangan, yang peperangan itu meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, niatnya itu karena Allah, bukan karena dendam, bukan karena marah. Karena ada orang yang perang, dia perang melawan orang-orang non-muslim karena apa? Keluarganya dibunuh.
Dendam dia. Di Poso banyak begitu. Saya pernah ditanya, gimana? Saya bilang matinya bukan mati syahid. Karena bukan karena Allah. Itu bedanya tipis. Rawa at-Tabrani, rawa artinya meriwayatkan, menarasikan. Siapa at-Tabrani? Tabrani ini adalah ulama kolektor hadis. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan seterusnya. Dan At-Tabrani ini nulis 2 kitab, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, dan Al-Mu'jam Al-Wasit. Jadi 3. Dari siapa? An Abi Humamah Al-Bahili. Dari Abu Humamah. Abu Humamah sahabat Nabi. Dia dari suku Bahili. Tapi nggak disebutin sini nih. Dari Bahilah. Yang kemudian disebut dengan Abi Umamah Al-Bahili. Dan Al-Bahili adalah satu kabilah yang paling miskin tuh. Paling miskin tuh. Yang kadangkala orang kalau ketemu dengan kabilah itu suka merendahkan mereka. Qala, dan beliau termasuk perawi hadis juga, tapi nggak sebanyak 7 perawi hadis yang sering kita kemukakan nama-namanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza dafantum, apabila engkau dafantum, dafana, menguburkan, dafana. Jadi menguburkan bukan qobaro, tapi dafana. Karena yang dimaksud adalah kalian semua, maka dafantum. Antum, dafantum. Kalau kita pernah belajar sorab itu, ana dafantu, kan ada itu. Dan seterusnya, wa dafana, huma dafana, hum dafanu tuh. Kalau belajar sorab ya dulu ya. Saya juga banyak lupa ya. Udah lama itu. Idza dafantum, apabila kalian menguburkan siapa? Al-mayyita, mayyit. Kalau mayyita dengan al-mayyit beda tuh. Kalau mayyita itu apa ya? Orang yang bakal mati tuh. Tapi kalau al-mayyit jenazahnya. Al-mayyita, orang yang sudah meninggal, maka kata Nabi, falyakum, maka berdirilah. Qoma yaqumu falyakum, berdirilah. Siapa yang berdiri? Ahadukum, salah seorang dari kalian yang mengantarkan jenazah itu. Di mana? Inda ra'si, di pas kepala mayit itu, berarti dekat nisannya itu. Biasanya nisannya belum dipasang kan, masih dipatok aja itu dengan patokan itu. Inda ra'sihi, di pas kepalanya, wal yaqul, lalu kemudian orang itu berkata atau mengatakan. Ini pernah dibahas di Mukhtasar nih, cuma diulangi di fikih. Ya fulan ibna fulana, wahai fulan anaknya si fulana, pakai perempuan di sini. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok perempuan? Ini penting nih untuk dibahas nih. Karena yang pertama, identitas seseorang itu dipastikan dari ibunya. Kalau bapak ini, itu istrinya banyak. Betul kan? Masyarakat Arab tuh satu orang laki-laki, istrinya bisa banyak. Kalau dibilang anaknya si fulan, dari ibu yang mana? Ada 4. Bahkan lebih. Maka kemudian dalam tradisi masyarakat Arab, kemudian supaya untuk menentukan identitas dari si mayit ini, maka ya fulan ibnu fulana. Kalau kita kan ya fulan bin fulan kan, anak bapaknya. Tapi di sini Nabi mengatakan fulan ibna fulana. Fa innahu yasma'u, karena orang yang meninggal itu yasma'u, mendengar. Jadi jangan dianggap orang yang meninggal itu mati. Dia cuma pindah alam aja. Ruhnya hidup, pindah alam. Yang hancur itu badannya, tapi dia pindah alam. Karena dia pindah alam, maka berlakulah alam barzah. Apa? Tidak bisa beramal, tetapi dia bisa menerima kiriman amal, pahala. Itu watak atau karakter dari alam barzah. Kita pernah jelaskan itu. Ya fulan ibna fulanah, wahai fulan anaknya si fulana, fa innahu yasma'u wa la yujib. Dia dengar tapi enggak bisa jawab. Sama dengan
ketika kita berada di kuburan tuh, memberikan salam. Mereka dengar, tapi mereka jawab, kita nggak bisa dengar. Tapi di sini ketika kita ngomong seperti itu, yang tujuannya adalah mentalkin orang yang ada dalam kuburan pada saat didatangi malaikat munkar dan nakir, dia dengar, tapi dia nggak bisa jawab kita. Tetapi dia diingatkan tuh, maka talkin itu nanti fungsinya adalah mengingatkan. Summal yakun, kemudian berkata, ya fulan ibna fulana. Yang pertama, ya fulan ibna fulana. Didengar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya fulan ibna fulana fa innahu yajlisu qa'idan. Ketika kita menyebutkan wahai fulan ibna fulana, jenazah itu lalu duduk. Didengar. Yajlisu qa'idan, duduk dalam keadaan begini duduk nih. Kita nggak ngelihat, tapi informasi dari Nabi nih. Kalau Nabi yang ngomong ya bener lah. Cuma kita nggak bisa lihat tuh. Dia duduk. Itu yang kedua kalau kita panggil. Summal yaqul ba'da salisa, kemudian yang ketiga dia mengatakan, ya abdallah, wahai hamba Allah. Ibna amatillah, pakai perempuan juga. Wahai hamba Allah, putranya si ibunya gitu maksudnya. Amatillah itu perempuan. Kemudian kalau dia tahu tuh namanya, wayadzkuru ismaha, kalau dia ingat kalau dia tahu nama orang itu, wayadzkur disebutkan, dinyebutin ismaha namanya, in urifat kalau dia diketahui. Siapa tuh? Ya perempuan ibunya. Ya misalnya ya Ahmad ibnu Fatimah. Kalau dia tahu namanya sebutin. Maka disebut wa yazkuru ismaha, haknya lari ke mana? Perempuan tuh. Hak perempuan. Kalau laki-laki hu ismuhu. Apa itu tadi nih? Wa yazkuru ismaha, sebutin namanya. Nama itu yang perempuan tadi itu. In urifat, kalau namanya dikenal, dia tahu. Lalu setelah itu dia mengatakan uzkur, sebutkan. Uzkur zakara yazkuru zikran, zikir. Zikir itu nyebut. Kemudian fi'il amrnya itu adalah uzkur. Uzkur, sebutkan ma kharajta alaihi min darid dunya. Sebutkan apa yang engkau keluar dari dunia. Maksudnya apa? Menyebutkan syahadatain. Syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Diingatin kita itu. Karena pertanyaannya itu nanti terkait dengan persoalan tauhid. Diingatin tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah passwordnya Muslim. Kemudian diingatin lagi sama orang yang talqin. Sebutkan wa annal jannata haq. Surga itu pasti benar, nggak mungkin bohong. Wan nara haq. Neraka itu pasti benar, nggak mungkin bohong. Wal ba'sa haq, dan hari kebangkitan pasti benar. Wa anna sa'ata, dan hari kiamat atiyatun, datang, la raiba fiha, enggak lagi diragukan, pasti datang. Wa annallaha, dan Allah Subhanahu wa taala ya ba'asu man fil kubur, membangkitkan orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Dan sebutkan juga wa annaka radita billah, engkau ridho kepada Allah Rabban, sebagai Tuhanmu, wabil islami dinan, dan ridho terhadap Islam sebagai agamamu, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho terhadap Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, wabil Qur'ani imama, dan ridho Al-Qur'an sebagai petunjuk imam. Dan ini sering kita sebutkan tuh, raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau baca ratib hadat ada itu. Wabil ka'bati kiblatan, ridho Ka'bah sebagai kiblat kita. Wabil mu'minina ikhwanan, dan ridho orang-orang mukmin sebagai saudara kita. Itu isi talqin tuh. Talqin ba'da dafni. Apa fungsi dari talqin? Yang pertama, mengembalikan memori orang yang sudah meninggal. Boleh jadi ketika dia meninggal dia lupa tuh.
Namanya menghadapi sakaratul maut, dahsyat. Jangan anggap orang yang meninggal itu meninggal gitu maksudnya. Di dalam pikirannya masih tersimpan memori itu. Tapi pada saat kejadian yang sangat dahsyat, sakaratul maut, bisa jadi dia lupa tuh. Sesuatu yang prinsipil, sesuatu yang penting, yaitu keimanan akidah. Maka diingetin tuh. Karena dia dengar, fa innahu yasma' wa la yujib, karena dia dengar, dia bisa membantu dia nanti tuh. Gitu maksudnya. Yang kedua, tasbit. Makanya orang bilang talqin ba'da dafni itu adalah tasbit. Dia meneguhkan. Kenapa? Karena ketika dia sendirian, ada suara, dia merasa ada orang yang dampingi dia. Tuh maksudnya gitu. Orang kalau tidak sendirian, ada suara, oh berarti ada orang nih. Nah, dia termotivasi tuh. Bahwa dia nggak sendirian. Lalu kemudian suara itu yang berisi tentang prinsip-prinsip tauhid itu bisa membuat dia tenang dan bisa membuat dia ada kekuatan bahwa dia tidak sendirian sehingga menjawabnya lebih mudah. Sama kalau kita ujian nih, tiba-tiba ada orang dari belakang liatin tuh, beri dukungan, semangat nggak tuh? Itu maksudnya. Tapi kalau sendirian, aduh, motivasi. Nah, itu terkait dengan talqin. Kita lanjutin ya. Jadi isinya talqin itu. Dan isinya ini nggak berubah. Kalau ditanya apa hukumnya, kita udah bahas dulu tuh. Hukumnya itu adalah sunnah. Wa yubdilul abda bil amati. Kalau wa yubdilu artinya dia mengganti kalimat abdun dengan amma. Itu maksudnya. In kanatil mayyitu unsa. Kalau yang meninggal itu perempuan. Wa yu'annasu ad-dhamir atau wa yu'annisu ad-dhamir, dan dhamirnya dimuannaskan kan dia perempuan. Wal aula, dan yang lebih utama adalah lil hadirin, bagi orang yang hadir. Kan cuma satu orang nih yang talqin. Satu atau banyak nggak sih? Satu orang aja. Dapat duit dia 200.000 tuh. Di sini aktivis talqin siapa? Wow. Nah itu lumayan itu. Tapi harus hafal, kalau bisa dihafal. Bagi orang-orang yang hadir itu al-wukuf. Dia bisa, al-wukuf itu artinya berdiri. Yang talqin duduk, gitu maksudnya. Yang talqin duduk. Bagi yang wal aula, ya, aula itu artinya yang paling utama. Saya mau duduk capek saya diri, nggak apa-apa, kan wal aula. Wal aula itu yang utama lil hadirin al wukuf. Wukuf artinya apa? Berdiri. Wa warada annal mayyita, ada hadis yang sampai kepada kita. Waroda, kalau waroda itu artinya hadis datang ke kita. Maka kalau hadis disebut dengan asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, tuh bedanya situ. Wa waroda, sampai hadis kepada kita, annal mayyita, mayyit idza lukkina, apabila ditalkinkan, ya'khudhu ahadul malakaini biyadi sahibihi, maka salah seorang malaikat, dua malaikat tadi itu munkar nakir, salah seorangnya tuh dia pegang siapa? Tangan temannya nakir, atau nakir pegang munkar tangannya, dibalik aja. Wa yaqulani, dan mereka berdua berkata, malana wali rajulin qad laqanahu Allahu hujjatahu. Kata dia, udah ngapain kita tanya lagi dia? Malana nas'aluhuma, kan gitu. Buat apa kita tanya lagi? Kenapa? Wala rajulun, nih bukan li rajulin ya, wala rajulun, orang ini benar-benar sudah ditalkin Allah hujahnya, argumen-argumennya. Gak usah kita tanya lagi, udah selesai. Hah? Tinggalin, udah pasti lulus. Kenapa? Ada contekannya di atas. Tuh, contekin tuh, kasih contekan kan dari atas. Itu namanya talqin. Maka disebut dengan tasbit. Boleh nggak? Boleh, kasih contekan. Di situ ujiannya kasih contekan boleh. Nah cuma itu satu-satunya ujian yang boleh nyontek tuh.
nggak disalahin Allah. Kata Allah curang nih, ada yang kasih tahu di atas. Enggak juga begitu. Tetap dia dianggap ini sudah punya jawabannya gitu. Tetapi hadis yang berkata seperti ini wawaroda tadi itu dhaif, sanaduhu dhaif. Sanadnya maksudnya mata rantai perawinya itu dhaif. Maksudnya dhaif apa? Ada yang kurang. Perawinya misalnya tidak bisa dipegang ucapannya. Jadi dalam Islam itu harus jaga marwah memang. Kalau orang tidak jaga marwah, lalu dia memberikan komentar-komentar apa itu fatwa, mengajar tuh, itu enggak dipercaya itu di dalam Islam. Itu terkait dengan ilmu hadis. Mungkin bisa dianalogikan, dikiaskan dengan yang lain. Tetapi meskipun ini hadis sanadnya dhaif, kata penulis kitab lahu syawahid. Dia punya dalil-dalil yang memperkuat. Jadi bukan cuma satu tuh. Banyak dalil-dalil lain yang syawahid. Syawahid dari kata syahidah. Syahidah itu artinya memperkuat. Dalil-dalil lain yang memperkuat tuqawwihi. Dalil-dalil yang memperkuat hadis dhaif itu berarti hadisnya naik tuh. Iya, bisa jadi hasan. Yang kedua, kata penulis kitab ini, waqad fa'alahu minas sahaba. Waqad, sungguh qad fa'alahu, telah dilakukan oleh siapa? Minas sahaba. Sahabat Nabi melakukan itu talqin. Maka kalau ada orang yang menolak talqin, goblok dia. Bahkan Ibnu Taimiyah yang menjadi nenek moyang kelompok salaf itu, kelompok cingkrang tuh, Ibnu Taimiyah tuh, muridnya Ibnul Qayyim bilang mengatakan jaiz, boleh. Nanti ada disebutin di sini nih. Makanya kalau ada kelompok-kelompok salafi yang mengatakan bid'ah, goblok dia. Harus baca buku dulu. Kita bilang aja goblok lah. Memang begitu yang bikin susah sih. Siapa yang melakukan itu? Pertama, Abu Umamah, tuh, sahabat Nabi. Abu Umamah Al-Bahili. Yang kedua, siapa lagi? Wawasila Ibnul Asqa, sahabat Nabi. Wa ghairuhuma, dan lain-lain. Enggak disebutin siapa, tetapi dua orang ini memang disebutkan sebagai yang melakukan talqin. Qala Ibnu Taimiyah tuh. Ibnu Taimiyah berkata, qala apa? Wa tahqiqu annahu jaizun. Tahqiq maksudnya setelah melakukan penelitian, tahqiq tuh terhadap dalil-dalil, kata Ibnu Taimiyah annahu jaiz. Ini artinya talqin. Bahwa talqin terhadap orang yang sudah meninggal itu jaizun. Apa itu jaiz? Boleh, jaiz. Wa dzakarahu Ibnul Qayyim fi kitabi. Dan pendapat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, fi kitabihi, dalam kitabnya Ar-Ruh. Nah, kitab Ruh ini terkenal, saya punya kitabnya. Bahasa Arab dan terjemahnya saya punya. Safha salah satu asyar. Jadi halaman ke-13. Kitab Ruh. Di sini ada nih, di rak. Ruh. Yang kedua, terjemahnya ada dua saya punya. Yang satu saya jual. Karena ada dua, ngapain? Ada aja mau beli lagi. Satu dilelang. Yang satu kecil atau tebal segini. Penerjemahnya beda. Bisa dipahami ya? Jadi para sahabat Nabi juga melakukan apa? Melakukan talqin. Jadi kalau ada orang yang menolak talqin itu, maka dia harus baca lagi kitab-kitab para nenek moyangnya tuh, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kalau saya termasuk orang yang kagum dengan Ibnul Qayyim karena kitab-kitabnya itu bagus-bagus. Waktu saya pergi umroh pertama kali itu, yang saya cari kitab Ibnul Qayyim. Sampai banyak saya beli. Kitabnya bagus-bagus. Termasuk Hada'iqul Arwah, Ar-Ruh, kemudian Zadul Ma'ad, banyak kitabnya tuh. Nanti ini mungkin Bahrul anaknya suruh cari tuh. Baca kitab-kitab itu bagus. Di Mesir ya? Masih? Itu bisa dicari itu. Wa yusannu, nah masih lagi disunahkan, berarti kalau dilakukan dapat pahala itu. Disunahkan apa? An tamkutha.
Ada an, fathah belakangnya. Tamkusu itu artinya diam. Nggak ngomong. Artinya jangan berisik lah. Orang lagi talqin kok ngobrol. Yamkusu itu artinya dia diam, tidak bicara. Siapa? Jama'atun. Orang-orang yang ngantar tadi itu yang al-wuquf lil hadirin. Diam. Ba'da dafnihi, setelah dikuburkan jenazah itu, wa yas'aluna lahu at-tasbit, dan mereka minta kepada Allah, lahu itu kepada Allah, at-tasbit. Apa tasbit? Tasbit itu artinya supaya jenazah itu dikuatkan pada saat didatangi malaikat munkar nakir. Kenapa? Karena malaikat munkar nakir serem, wajahnya menakutkan. Ibarat kita kalau mau ujian, killer itu dosennya. Sebelum diuji, gemeteran dulu. Kalau killer tuh, kan kita tahu tuh dosen-dosen killer. Kalau nguji bukannya nguji, jatohin tuh. Strength tuh. Suaranya keras, seperti halilintar. Bayangkan tuh, kita aja di dunia kalau diuji sama orang yang seperti orang Batak tuh, yang suaranya gede, kita udah ketakutan duluan tuh. Matanya menyala-nyala tuh. Seperti yang pernah kita bahas. Rambutnya panjang nih, tapi nggak kayak panjangnya. Nggak tahu rambutnya seperti apa, kita nggak tahu. Serem lah bahasanya begitu. Nah kalau serem itu berarti orang gugup, gelisah, panik tuh. Maka perlu tasbit. Kita kuatkan tuh. Nah salah satunya adalah kata penulis kitab ini, jamaah yang hadir di situ setelah dikuburkan jenazah, ya dauna, minta sama Allah. Wa yas'aluna, sama tuh, berdoa dan minta kepada Allah apa? At-tasbit. Tasbit itu tadi, supaya jenazah ini diteguhkan hatinya pada saat menjawab pertanyaan. Berapa lama? Qadra ma yunharu jamalun wa yufarraqu lahmuhu. Ini kalimat istilahiyah. Kadarnya itu seperti jamalun, unta, jamal. Unta yunhar, dipotong. Maka disebutkan inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar tuh. Ini maksudnya qadra itu ukurannya sekadar mayun haru jamal, seperti onta itu dipotong. Wa yufarraqu lahmu, dan dagingnya dibagi-bagikan. Kira-kira berapa menit? 20 menit sampai 30 menit. Jadi berdiri di sana itu sekitar 20 atau 15 sampai 30 menit. Jangan bergerak itu. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah karena idza faragha, setelah selesai. Faragha itu artinya selesai. Maka dalam Al-Qur'an itu fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai melakukan satu perbuatan, jangan berhenti, jangan santai. Fansab, lalu mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi jangan santai. Idza faragha, apabila sudah selesai, min dafnil mayyiti, dari menguburkan jenazah, waqafa alaih, dia diam, diri atau duduk, silakan. Waqala, Nabi kemudian berkata, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun buat saudaramu itu yang sudah meninggal. Nabi suruh tuh pakai jamaah. Was'alu lahu at-tasbit, dan minta kepada Allah supaya orang itu diteguhkan pada saat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kenapa? Kata Nabi, fa innahul ana yus'al, karena dia al-an, sekarang, yus'al, ditanya tuh. Informasinya dari Nabi, kita nggak tahu. Kalau nggak diberitahu Nabi, kita nggak tahu. Maka talqin setelah penguburan penting. Jangan anggap nggak penting tuh, karena ada juga orang yang nolak talqin tuh. Di sini kan, bego itu. Karena apa? Karena talqin itu dasarnya ada. Kedua, membantu yang sedang ditanya itu. Kalau diberikan contekan oleh kita, dia bisa jawab tuh. Tapi kalau enggak, dia panik. Orang menghadapi malaikat munkar nakir yang serem begitu, ditanya dia lupa tuh. Tapi ada yang bisikin, jawabannya ini. Nah, didengar kan? Oh, ini jawabannya nih. Makanya ujian yang boleh nyontek itu ya tadi tuh. Pada saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Tapi jangan dikiaskan boleh nyontek di ujian yang lain, jangan.
Kalau ditanya, kenapa ente nyontek? Ya jenazah aja nyontek kalau ditanya. Jawabnya itu. Jangan juga. Apa doanya nih? Sebentar sini. Rawahul Baihaqi, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bi isnadin jayyid. Sanadnya bagus. Jayyid itu bagus. Jayyid. Jayyid jiddan, bagus sekali. Makanya ada nilai itu. Jayyid, jayyid jiddan, mumtaz, 3 tuh. Kalau bahasanya jayyid itu C, jayyid jiddan B, mumtaz A gitu. Kau bilang, ente lulus apa? Jayyid. Goblok tuh. Cukup. Tapi bilang jayyid jiddan, masih belum pinter. Tapi nggak goblok gitu. Nah, kalau mumtaz gini nih, si mewah dia. Jadi jangan seneng. Bro, jayyid tuh no. Jayyid ini bagus. Bukan, jayyid itu J. Girang dia. Fayaqulun, mereka kemudian berkata setelah Nabi suruh, apa dia bilang? Allahumma gfir lahu warhamtu. Ya Allah, ampuni dia, berikan kasih sayang kepadanya. Doa. Nisful muddah, setengah. Muddah itu artinya durasinya setengah. Lalu kemudian dia mengatakan, wa Allahumma sabbithu 'inda su'al. Ya Allah, teguhkan hatinya orang itu ketika ditanya inda su'al. Baqiha, sisanya. Jadi 2 tuh yang didoa. Yang pertama nisful muddah, yang pertama setengahnya pakai itu, dan akhirnya sisanya baqiyah itu pakai Allahumma sabbithu inda su'al. Makanya nanti kalau kita di kuburan itu doa Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma sabbithu inda su'al. Doakan tuh. Kalau perlu begitu jamaah, jangan diam doang. Supaya kalau banyak orang doain, insya Allah dia bisa membantu yang lagi ditanya itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga di sini disebutkan wa yusannu, disunahkan. Sunahkan itu tadi kalau dilakukan dia dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Disunahkan apa? Ayyurasya al-qabru bima'in baridin. Disunahkan kuburan itu yurasya, dipercikan air. Yuras, dipercikan air. Bima'in barid, dengan air yang dingin. Bukan air panas. Nanti kejelotan lagi. Air dingin. Taruh itu. Mana tadi itu? Tafa'ulan. Tafa'ulan itu artinya sebagai bentuk optimisme. Apa? Bitabridil madja, dengan mendinginkan tempat dia, maksudnya kuburannya. Kan di atas tuh dikasih air. Wattiba'an, dan mengikuti lima warda fi dzalika 'indal Bazzar. Mengikuti hadis yang diriwayatkan tentang persoalan itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Jadi ada dasarnya. Makanya di dalam masyarakat kita itu setelah dikuburkan jenazah itu, kuburannya dikasih air. Kasih mawarnya juga. Nah, di Rebelong lah dijual tuh. Memang Rebelong ini kan bagian dari komersialisasi kuburan juga. Juara tuh mawar dan airnya. Memang dari Islam ini bisa membuka pintu rizki. Ajaran ini nih. Banyak terbuka. Baca Quran, dikirimkan. Muncullah kelompok pembaca Quran, 20 juta. Mahal banget ya. Kemudian di sini ada talqin. Muncullah orang yang talqin, 200.000. Setelah itu tahlil, aktivis tahlil muncullah, macam-macam. Kalau di sini nggak boleh rurin deh, ambil, udah ada jatahnya orang. Artinya apa? Ajaran Islam itu membuka pintu rizki, itu maksudnya. Termasuk tadi tuh, karena disunahkan kita memercikan air di kuburan, kita tambahlah dengan mawar tuh. Mawar ini dianalogikan dengan pelepah korma. Kan Nabi pernah bilang kan, pelepah korma selama ini masih basah, maka dia bisa meringankan azab kuburnya. Pakai mawar tuh. Tapi ini ada dasarnya itu tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Bazzar, riwayat dari Imam Al-Bazzar. Apa hikmahnya? Nah, ini perlu juga kita lihat. Yang pertama, Islam ini mengajarkan bahwa tindakan
juga bisa menjadi media doa. Bukan cuma ucapan, tapi tindakan juga bisa menjadi media kita berdoa kepada Allah. Dengan apa? Memercikan air, ini adalah bagian dari doa. Dan ini optimisme tapaul, supaya orang yang ada di dalam kuburan itu insya Allah dimudahkan pada saat menjawab pertanyaan. Karena itu penting tuh. Itu menentukan tuh. Yang kedua, itu bentuk hiburan buat keluarga yang sudah yang ditinggalkan. Kenapa? Ketika dia lihat kuburan saudaranya itu berair, sejuk dia. Mana yang lebih bagus, kering atau berair? Kasih air tuh. Sejuk dia lihat. Di situ muncul yang disebut ada ketentraman. Dan ini kemudian dia mengatakan, almarhum pun insya Allah akan tentram. Coba kalau kering, orang bilang, kuburan ini kayaknya nggak ada ngurus nih. Tuh. Gersang itu. Maka kalau dia basah, pasti ada yang ngunjungi itu. Ya kan? Apalagi ada mawarnya. Pasti kuburan itu ada yang mengunjungi. Ada yang peduli sama dia. Dan itu penting. Peduli terhadap orang yang sudah meninggal itu penting. Jadi salah satu sunnahnya itu adalah selain yang saya sebutkan tadi, percikan air ke kuburan. Yang berikutnya apa? Wa an yudha'a alaihi. Yudha'a itu dari kata wadha'a. Tapi di sini audha'a. Tapi ya wadha'a yudha'u. Wa an yudha'a. Ada annya jadi pakai a. Diletakkan alaihi di atas kuburannya itu nahu hajarin seperti batu. Maksudnya nisan tadi. Untuk apa? Liyu'tarafa bihi alal qabri, supaya dikenal ini kuburan. Kasih batu tuh. Makanya di kuburan Abwa, satu lagi di Ma'la tuh, itu kasih batu doang. Tapi enggak ditinggikan enggak. Kenapa di sini nanti disuruh tinggikan. Jadi batu aja tandain ini bahwa ini kuburan nih. Nanti kita bahas tuh kenapa harus ditandai itu, apa manfaat dan hikmahnya. Liyazurahu, supaya mudah ziarah, karena ada orang nisan tapi nggak disebut, ditulis namanya, salah orang jadi ziarah. Ini kuburan yang mana sini? Kan sama semua ini. Akhirnya bingung kan? Sama di Mekah itu, di kuburan Ma'la, bingung kita mau ziarah. Kuburan siapa ini? Makanya kuburan Mbah Maimun ditandai. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ditandai, jadi orang nggak salah. Kalau enggak, kuburan orang Arab kita ziarahi, padahal yang kita tuju adalah Mbah Maimun atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa misluhu kitabatul ismi, dan seperti meletakkan batu nisan di kuburan itu, seperti itu pula menulis namanya di batu nisan. Jangan seperti orang Saudi nggak ditulis namanya itu. Kasih batu aja kita nggak tahu siapa itu yang dikubur. Kenapa itu disunnahkan untuk melakukannya? Wadzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hal itu karena Nabi, dasarnya adalah hadis. Nabi kenapa? A'lama, memberi tanda, a'lam. Dari kata itu muncul kata alam. Alam itu artinya tanda. Memberikan tanda ke siapa? Qabra Utsman ibnu Maz'un. Kepada kuburnya Utsman bin Maz'un. Dikasih tanda itu namanya. Dan ini ada di dalam Rawahu Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis 3208. Dan disebutkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis 1561. Bisanadin hasan. Sanadnya hasan. Tidak dhaif, tidak sahih, tapi dia hasan, pertengahan. Artinya memberikan batu nisan kepada kuburan itu artinya ada dasar syariatnya. Tujuannya apa? Kalau kita lihat di sini adalah liyu'tarafa bihi alal qabri liyazurahu. Yang pertama untuk mudah diziarahi, menandakan lokasinya di sini. Yang kedua, ditandai itu mencegah penghinaan terhadap kuburan. Kalau kita nggak tandai, dipikir batu, dinyak-injak orang. Apa sih ini batu? Ditendang. Padahal batu nisan tuh. Jadi perlu. Atau kalau nggak ada batu nisan, orang bisa lari-lari di situ tuh. Nggak tahu ini kuburan apa bukan, lari aja.
Di sini juga nggak tahu nih, tanah ini kuburan nggak di bawahnya, saya nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu. Zaman dulu kan boleh jadi banyak orang mati kan. Kubur di sini, kita nggak tahu kubur di sini. Tapi untungnya kita nggak dengar suara orang yang udah meninggal. Bayangin kalau kita dengar, nggak bisa tidur. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya itu bisa dikenal sejarah. Karena dulu banyak, karena batu-batu nisan kuburan dihancurin, orang nggak tahu tuh kuburan siapa. Kuburan para nabi juga kita nggak tahu. Nabi Yusuf di mana? Nabi Ibrahim di mana? Coba kalau ditandai, orang bisa ziarah kan? Nabi Ibrahim di mana kuburannya? Palestina kan? Rata-rata Palestina tuh. Daerah wilayah Syam ini adalah wilayah tempatnya para nabi. Syam itu Palestina juga termasuk. Nabi Yusuf, Palestina tuh. Nabi Musa di mana? Orang pernah nggak ada yuk kita buat ziarah ke makam para nabi, ada nggak? Nggak pernah. Karena kita nggak tahu makamnya di mana. Kalau dia punya kelompok, nggak boleh lihat ada makam yang ini. Nah, makam wali nih. Ternyata di situ kepala kambing di kubur. Hati-hati, Yang jelas-jelas aja. Siapa? Syekh Khalil jelas. Sunan Ampel jelas. Ini yang nggak jelas-jelas diziarahi. Kita lanjut ya. Masih ada waktu lagi. Haji Pauji masih ngantuk nggak? Ukuran saya berarti kalau dia ngantuk. Kita lanjutin lagi nih. Masih banyak ini penjelasan penting yang kita harus pahami. Wayundabu, nah disunahkan. Tadi menggunakan yusannu. Sekarang menggunakan yundabu, artinya sama. Wayundabu disunahkan apa? Raf'ul qabri, kuburan dinaikin. Alal ardi, di atas tanah. Berapa tingginya? Qadra shibrin, sejengkal doang. Jangan juga tahu tinggi. Sejengkal, segini nih. Jadi kuburan kasih seperti pondok unta gitu. Maksudnya apa? Liyu rofa fayuzara, supaya kuburan itu dikenal. Ini kuburan nih, kalau ada tanah yang ada numpuknya itu dianggap kuburan supaya bisa diziarahi. Karena ziarah itu disunahkan Rasul. Kalau kita ziarah nggak tahu tempat yang diziarahi, ya repot juga kan. Maka perlu diberikan nisan dan dinaikkan kuburan itu ditinggikan, yang peninggian dari kuburan itu tidak boleh lebih dari sejengkal. Wal yuhtarama, supaya kuburan itu dihormati. Kenapa? Orang tahu nih kuburan, nggak mungkin diinjak-injak, tuh maksudnya gitu. Kenapa? Wali anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam rufi'a nahwa shibrin. Karena kuburnya Rasul itu ditinggikan ukurannya sejengkal. Kita nggak pernah lihat. Tapi ini informasinya begitu. Cuma kita nggak pernah lihat kubur Nabi. Kama rawahul Baihaqi wa Ibnu Hibban wa sahahahu. Seperti riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dan ini hadisnya disahihkan. Artinya apa? Bisa dijadikan pedoman. Tinggikan 1 jengkal. Dalam kondisi tanah yang normal atau negeri yang normal. Bagaimana kalau negara perang? Permusuhan terhadap orang Islam. Illa fi biladil harbi. Kecuali di tanah yang penuh dengan peperangan. Jangan kasih tanda itu kuburan tuh. Kenapa? Li'alla yata'arradu lahu. Supaya mereka tidak merusaknya. Maksudnya gitu. Tapi kan jarang juga kan. Orang perang kuburan dirusak, jarang. Itu sunnah yang berikutnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa harus ditinggikan? Kalau kita lihat dari informasi ini, maka alasannya adalah sebagai tanda pengenal. Satu. Penting, namanya identitas. Yang kedua, menjaga kehormatan jenazah. Yang ketiga, mencegah pengkultusan. Supaya jangan dikultusin. Kan ada dikultusin sampai kuburannya naik ke atas tuh. Banyak nih orang-orang kita. Nanti boleh nggak nih? Nah, nanti kita bahas. Boleh nggak itu seperti itu? Nanti kita bahas ya.
Watastihul qabri, tasti itu artinya meratakan. Maksudnya jangan dikasih tinggi nih. Afdalu, kata penulis kitab ini, lebih utama min tasnimihi, daripada meninggikan. Jadi ada dua pendapat. Kalau ditanya mana pendapat meninggikan atau meratakan, kata penulis kitab ini yang afdal itu kuburan itu ratain aja, tapi nisan tetap ratain. Namanya tastih. Wa tastihul qabri afdalu min tasnimihi. Apa itu tastih? Nah, dijelaskan. Tastih itu adalah ja'luhu mustawiyan kasatahi, yaitu menjadikan kuburan itu rata. Mustawi itu rata. Seperti apa? Seperti permukaan. Jadi enggak perlu dikasih gundukan. Sementara watasnim ja'luhu kasanamil jamal, menjadikan kuburan itu seperti punuk unta. Unta kan punya punuk tuh. Nah, seperti itu. Wala yuzadu fihi ala turabihi. Jangan ditambahkan di dalam kuburan itu, di atas tanah itu, alladzi kharaja inda nafsihi. Jangan ditambahkan di atas kuburan itu apa? Tanah yang tidak masuk tanah penggalian. Misalnya ini tanah nih, kita gali tanah nih, kita ambil tanah dari seberang, taruh situ, nggak boleh. Tanah dari situ ditambahin. Di sini disebutkan jangan ditambahkan inda nafsi. Nafsi itu digali kan. Wa yudau alaihi hisa. Dan di situ kemudian ditaruh batu-batu kerikil atau batu-batu untuk menandakan. Nah, saya pikir sampai sini ya. Pas Bubu datang kita selesaikan aja. Jadi pembahasan untuk penguburan ini beberapa kasus kita selesaikan sampai sini. Nanti berikutnya baru kita bahas lagi. Ini masih banyak nih. Yang makruh, yang haram, yang sunnah dari persoalan penguburan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Karena selama ini kita sering lihat, tapi kita nggak ngerti tuh ilmunya seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu kan kita bisa memberikan masukan. Masukan kepada orang yang memang di bidang terkait dengan persoalan yang disebutkan di sini. Saya pikir ini kalau ada yang ditanyakan saya persilakan. Allahumma sa'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.